Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan nih, menembus kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang sebenarnya membentuk setiap keputusan belanja kita sehari-hari. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa dunia perdagangan yang kita lihat tiap hari bentuknya ya seperti yang ada sekarang ini? Nah, berdasarkan materi ekonomi mikro dari Bapak Ahmad Zainuddin, kita bakal bongkar habis rahasia di balik etalase toko dan layar ponsel kamu. Siapkan diri kamu, karena percaya deh, cara kamu memandang persaingan bisnis bakal berubah selamanya setelah ini. Oke, mari kita selami ini. Coba bayangin deh, pernah nggak terlintas di pikiran kamu, kenapa kalau kita jalan menyusuri satu jalan raya, kita bisa nemuin belasan atau bahkan puluhan kedai kopi dengan estetika yang beda-beda. Tapi, giliran kamu mau beli ponsel pintar baru, pilihan kamu ujung-ujungnya cuma muter di 3 atau 4 merek raksasa global. Nah loh, ketimpangan ini jelas bukan kebetulan belaka. Ini murni hasil dari desain struktur ekonomi yang sangat spesifik. Nah, untuk memecahkan misteri ini, kita udah siapin peta jalannya nih. 1. Ekonomi di sekitar kita. 2. Memasuki pasar monopolistik. 3. Perang kedai kopi. 4. Membongkar pasar oligopoli. 5. Raksasa ponsel pintar. Dan 6. Pertarungan terakhir. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, ekonomi di sekitar kita. Kadang teori akademik itu kerasa jauh banget kan dari realitas? Padahal teori-teori ini lagi dimainin tepat di depan hidung kita. Setiap kebiasaan kecil yang kita lakuin, mulai dari rutinitas beli es kopi susu tiap pagi, sampai kebiasaan scrolling layar ponsel buat bandingin harga, sebenarnya adalah bentuk partisipasi aktif kita dalam struktur pasar. Sadar nggak sadar, kamu tuh pemain utama dalam sebuah cetak biru tak kasat mata yang nentuin hidup matinya sebuah bisnis. Lanjut ke bagian 2, memasuki pasar monopolistik. Mari kita buka pintu menuju dunia pertama dari kisah kita hari ini. Kalau mau didefinisikan, pasar monopolistik itu ibarat lautan para penjual. Ada banyak banget pemain di sini. Tapi, kata ajaibnya adalah berbeda atau diferensiasi. Mereka ini nggak jual barang yang sama persis loh, masing-masing punya ciri khasnya sendiri. Entah itu kekuatan mereknya, rasanya, atau pengalamannya, yang bikin mereka unik banget di mata konsumen. Nah, yang paling menarik di sini adalah bagian persaingan non-harga. Di pasar ini, perusahaan tuh nggak melulu sibuk banting-bantingan harga, jadi yang paling murah. Nggak gitu mainnya. Mereka bersaing mati-matian lewat kualitas produk, desain kemasan yang lucu, kekuatan branding, dan promosi yang gencar banget. Terus karena hambatan buat masuknya rendah, secara harfiah siapa aja bisa mulai bisnis ini besok pagi. Ini alasannya, kenapa mereka punya kekuatan buat nentuin harga. Tapi cuma dikit, soalnya batas kesabaran konsumen di pasar ini tipis banget. Dan inilah yang ngebawa kita ke realitas kurva permintaan yang menurun. Logikanya super simple, tapi lumayan brutal buat memilik bisnis. Perusahaan harus pinter-pinter banget nyeimbangin antara kualitas dan harga. Karena mikir deh, kalau ada satu toko yang tiba-tiba naikin harga es kopinya jadi nggak masuk akal, apa yang bakal terjadi? Apa orang bakal berhenti minum kopi? Ya nggak dong. Konsumen bakal dengan santainya balik badan, lalu jalan ke kedai pesaing yang ada persis di sebelahnya. Sesederhana itu. Sekarang kita masuk ke bagian 3, perang kedai kopi. Biar teori ini lebih gampang dibayangin, mari kita turun ke jalan. Coba visualisasikan area di sekitar kampus atau jalanan pusat kota yang sering kamu lewati. Sadar nggak? Setiap kedai kopi di sana itu lagi bertarung mati-matian buat bertahan hidup. Mereka bikin desain kemasan secantik mungkin, ngebangun suasana yang estetik buat difoto, nyari lokasi paling strategis di sudut jalan yang sibuk, sampai ngasih sapaan yang paling ramah. Mereka nggak lagi sekedar jualan air kopi hitam, teman-teman. Mereka jualan gaya hidup, vibe, dan pengalaman. Ini dia wujud murni dari diferensiasi produk. Di arena yang super sesak kayak gini, diem itu sama dengan mati. Kedai kopi sama persis kayak merek skincare atau restoran cepat saji, harus terus bergerak dan berinovasi. Mereka harus bikin kehebohan di media sosial tiap hari, ngeluarin menu baru tiap bulan, misalnya tiba-tiba ada kopi campur buah, atau varian matcha apalah itu. Dan pastinya, bikin paket promo bundling yang susah banget buat ditolak. Mereka kerja keras banting tulang tiap hari, cuma buat satu hal, biar kamu nggak lupa kalau mereka itu ada. Terus, tebak siapa dong pemenang sebenarnya dari pasar monopolistik ini? Ya jelas kita, para konsumen. Kita bener-bener dimanjakan sama pilihan yang rasanya nggak ada habisnya. Persaingan yang sehat ini maksa inovasi buat terus bermunculan. Dan karena setiap bisnis pengen kamu balik lagi dan lagi ke toko mereka bakal berlomba-lomba ngasih customer service yang terbaik. Benar-benar surga buat pembeli kan? Tapi,
Ya, semua yang enak-enak pasti ada sisi gelapnya. Buat para pelaku bisnis, struktur pasar ini tuh bisa bikin capek banget, sumpah. Biaya marketing dan iklannya luar biasa mahal, karena mereka harus terus berteriak keras biar kedengeran di tengah keramaian pasar. Ujung-ujungnya apa? Biaya selangit ini terpaksa diselipin ke dalam harga produk. Makanya, konsumen ujung-ujungnya harus bayar sedikit lebih mahal dibandingin kalau mereka beli di pasar yang persaingannya sempurna. Oke, sekarang mari kita beralih ke bagian 4, membongkar pasar oligopoli. Ibaratnya nih, kita sekarang ninggalin jalanan kedai kopi yang berisik tadi, terus naik lift ke ruang rapat korporat di lantai paling atas gedung pencakar langit. Kalau monopolistik itu pasar yang rame sama ratusan pemain kecil, nah oligopoli ini adalah permainan catur dengan taruhan super tinggi yang cuma dimainkan sama para raksasa. Di sini, pasar nggak dikuasai sama banyak pihak, tapi cuma segelintir perusahaan raksasa yang modalnya bisa sampai triliunan. Aturan main di sini, wah, jauh beda banget. Karena pemainnya cuma dikit, kalau ada satu aja raksasa yang bikin langkah baru, katakanlah dia nurunin harga drastis atau rilis teknologi gila, pesaing-pesaingnya harus langsung bereaksi detik itu juga. Kalau telah dikit, mereka bisa kehilangan jutaan pelanggan. Dan oh ya, jangan harap kamu bisa iseng-iseng bikin startup di garasi rumah besok pagi, terus berharap bisa langsung nyaingin mereka. Hambatan buat masuk ke arena para raksasa ini benar-benar ekstrim. Dan ini yang menarik, bahkan di antara para raksasa ini pun ada bedanya loh. Di satu sisi, kita punya yang namanya oligopoli murni. Coba bayangin industri semen atau baja. Ya, produknya pada dasarnya gitu-gitu aja kan, mirip-mirip, nggak peduli mereknya apa. Tapi di sisi lain, ada yang namanya oligopoli diferensiasi. Nah, contohnya kayak industri mobil atau barang elektronik, di mana inovasinya itu bisa beda banget antar merek. Dan tebak, jenis kedua inilah yang efeknya paling berasa di kehidupan kita sehari-hari. Yang ngebawa kita langsung ke bagian 5, raksasa ponsel pintar. Buat bener-bener ngerti gimana oligopoli diferensiasi ini beroperasi, coba deh lihat perangkat yang mungkin lagi kamu pegang sekarang. Perusahaan ponsel pintar atau provider internet tuh nggak nyari pelanggan dengan cara bagi-bagi brosur diskonan di depan kampus. Nggak level. Senjata mereka adalah lompatan teknologi bernilai miliaran dolar. Mereka berani bayar sutradara Hollywood buat bikin iklan, jadi sponsor utama di acara olahraga terbesar dunia, dan bahkan lakuin kolaborasi tingkat dewa sama merek kamera legendaris. Semua itu murni cuma demi menangin dominasi pasar. Terus untungnya buat kita apa? Wah, banyak banget. Persaingan dengan budget raksasa ini bikin teknologi berkembang dengan kecepatan yang gila-gilaan. Karena mereka produksi dalam skala yang super masif, teknologi canggih ini bisa dibikin jauh lebih efisien. Hasilnya, kita jadi bisa nikmatin fitur kecerdasan buatan atau AI dan kamera dengan kualitas yang udah kayak kamera profesional, yang semuanya pas masuk ke dalam kantong celana kita dan terus diperbarui tiap tahunnya. Tapi tahan dulu. Kita juga harus super waspada sama zona bahayanya. Kekuatan absolut yang dipunya sama para raksasa ini nyimpen risiko oligopoli yang cukup menakutkan loh. Mereka bisa aja tiba-tiba diam-diam kong kali kong bikin kesepakatan harga yang jelas-jelas ngerugiin kita, yang biasa kita kenal dengan sebutan praktek kartel. Nggak cuman itu, kalau ada perusahaan kecil yang tiba-tiba muncul bawa inovasi brilian, biasanya mereka nggak dikasih nafas panjang. Mereka entah bakal dibeli paksa, atau ya langsung dihancurkan sama manuver pasar para raksasa ini. Ngeri juga kan? Dan akhirnya, kita sampai di bagian 6, pertarungan terakhir. Oke, kita udah menjelajahi dua dunia yang benar-benar kontras nih. Jadi poin krusial yang bisa kita tarik adalah ini. Pasar monopolistik itu soal keramaian penjual dengan hambatan masuk yang gampang banget. Mereka ini berjuang buat merebut hati kamu lewat gaya, vibe, dan keunikan produk, persis kayak kedai kopi lokal langganan kamu. Sementara di sudut lain, pasar oligopoli itu ibarat benteng eksklusif milik para elit bisnis. Mereka bertarung lewat strategi dan taktik skala besar yang sangat intens, persis seperti merek ponsel pintar yang kamu pakai tiap hari. Pada akhirnya, dari semua materi yang kita bedah hari ini, kita belajar satu hal yang paling mendasar. Entah itu kompetisi sengit antar puluhan kedai kopi kecil di ujung jalan, atau perang teknologi gila-gilaan antar raksasa lembah silikon di tingkat dunia, ada satu benang merah yang sama. Persaingan bisnis. Persaingan inilah mesin sejati yang ngedorong berjalannya dunia modern kita. Ini yang selalu memaksa manusia untuk nggak pernah berhenti berkreasi dan berinovasi. Jadi, besok waktu kamu lagi beli kopi sambil mainan ponsel pintar kamu, coba tanyain deh ke diri sendiri. Di arena persaingan yang mana nih uang kamu sebenarnya lagi mengalir? Terima kasih ya udah seru-seruan bareng di bedah materi kali ini. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di eksplorasi ilmu kita yang berikutnya.